Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desidata. Hari ini saya mau membahas mengenai jenis-jenis Rolex di tahun 2010 ke bawah, teman-teman. Ada yang request sih kemarin ya. Jadi, menarik juga untuk dibahas. Mungkin ini adalah jenis-jenis, ini ada suara orang lagi ngebangun di luar guys, jadi nggak apa-apa ya. Ada yang lagi masang, nah itu, udah berhenti masang tegel gitu. Kalau ada sedikit kedengeran, mohon maaf teman-teman. Anyway, eh, ini adalah jenis-jenis yang menurut saya sangat cocok untuk mereka yang senang vintage, senang klasik, juga mereka yang pengen investasi di Rolex, akan tetapi bisa mendapatkan harga yang lebih murah teman-teman daripada harga model-model yang sedang kekinian itu. Kenapa lebih murah? Karena memang ini model di tahun 2010 ke bawah ya teman-teman. Sebenarnya dulu ya harga lebih murah lagi ketika pada saat itu ya di harga retailnya, dan ini sudah mengalami harga kenaikan yang cukup banyak juga di model-model 2010 ke bawah ini. Akan tetapi tetap nggak se-hype dan semahal model-model terbaru yang masa kini. Langsung aja kita bahas ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang komen minta 5 model terpopuler lah di Rolex 2010 ke bawah. Yang pertama itu adalah Submariner hitam 16610 LN. Jadi si bezelnya itu belum seramik ya. Bahannya apa ya? Tritium gitu ya. Itu bagus sih. Jadi masih sangat klasik. Bahkan dia punya bracelet pun belakangnya masih ada gejelugan kayak bracelet Rolex-nya gitu ya. Jadi bukan yang rapih kayak buckle yang sekarang kan rapih ya. Kalau kalau yang dulu tuh masih ada kotak-kotaknya gitu. Teman-teman bisa lihat nih kisaran kurang lebih ya teman-teman. Jadi tergantung dari kondisi, tergantung dari tahun. Mungkin sekarang harganya di sekitar 150 jutaan, tergantung ya. Kalau kondisinya mungkin sangat mulus bisa mendekati ke 200 mungkin. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa aja mungkin juga malah bisa mendekati ke 120 jutaan. Jadi yang pertama ini Submariner hitam. Nah, sebagai referensi ini kurang lebih di tahun 2000 awal ya, di tahun 2000 awal. Berapa sih kira-kira harga retailnya gitu? Kurang lebih pada saat itu sekitar 24 jutaan teman-teman. Jadi harga retail di sekitar 20 jutaan lebih lah gitu. Ini jauh-jauh sebelum Rolex menghargai jam tangan Submarinernya sekarang di hampir 200 jutaan ya. Sekarang mungkin kalau di retail ya Rolex Submariner hitam ya mungkin kurang lebih sekitar 150 jutaan lah harga retail dari tokonya ya teman-teman, bukan dari second market. Akan tetapi zaman dulu itu jam Rolex Submariner hitam ini ya kurang lebih sekitar 20 jutaan, makanya wajar aja sekarang harganya sudah mencapai sekitar 150 jutaan ya. Bahkan kalau yang sangat bagus, kondisinya mulus banget, semuanya lengkap, ya anggaplah unworn gitu ya, bisa mencapai sekitar 200 juta. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, tetap di Submariner, yaitu adalah Rolex Kermit dengan model referensinya nomornya 16610 LV ya teman-teman. Ini Kermit ini sebenarnya bisa dibilang sebelum Starbucks itu ada Kermit ya. Kan Starbucks juga bezelnya hijau, dialnya hitam ya. Dan Kermit ini juga sama, dialnya hitam, bezelnya hijau muda. Akan tetapi si Kermit ini belum memakai yang namanya ceramic bezel. Nah, ini kira-kira harga sekarang ya teman-teman itu kurang lebih di angka sekitar antara 250 sampai 300 jutaan, tergantung dari kondisi tahun dan lain-lain ya teman-teman. Mungkin nggak di bawah 250, mungkin aja sih, cuman ini udah termasuk model yang cukup langka yang Kermit ini teman-teman. Ya zaman dulu juga mungkin harganya sekitar mendekati ke 25 ke 30 gitu. Jadi ini juga udah naiknya sangat-sangat drastis ya teman-teman. Mungkin aja dulu Kermit di awal-awal ya sekitar 30 jutaan lah teman-teman. Mungkin dia juga sempat mengalami kalau yang mendekati ke 2010 gitu ya, sebelum ya kurang lebih lah di tahun-tahun itu. Mungkin juga dia sempat udah mengalami kenaikan harga sampai 50 jutaan gitu di harga retailnya.
Yang pasti Kermit ini salah satu favorit ya pada zamannya teman-teman, dan sampai sekarang juga masih menjadi Rolex yang sangat ikonik yang sudah di-discontinue teman-teman. Berikutnya teman-teman, berikutnya kita masuk ke Explorer 2 yang 40 mm, terutama yang putih dialnya yang white. Itu disebut Explorer Polar ya teman-teman. Ini menurut saya salah satu Explorer 2 yang paling keren menurut saya. Kenapa? Karena size-nya 40 mm dialnya teman-teman. Yang sekarang kan 42 mm dan dia punya seperti jarum kedua untuk GMT-nya itu kan tebal ya. Kalau ini tipis teman-teman. Ini juga salah satu Explorer yang menurut saya, bagi saya paling keren, paling oke, paling suka teman-teman. Dulu saya sempat lihat di salah satu secondary market ya. Pada saat itu dijual sekitar 110 atau 120 gitu, sekitar 115 itu. Itu udah harga yang menurut saya oke banget. Sekarang nggak ada apa teman-teman. Mungkin sekarang itu di harga sekitar 175 juta. Kode referensinya itu 16570. Jadi kalau teman-teman yang masih punya Explorer Polar zaman dulu, keep teman-teman, ini one of the best Rolex Explorer 40 mm I think. Karena sekarang 42 ya. Coba aja Explorer ngeluarin yang 40 mm lagi gitu, dimana mungkin mereka mau ngebedain ya GMT Master dengan Explorer ukurannya, biar karena kan Explorer juga ada fungsi GMT-nya juga gitu. Ya itu sih teman-teman. Anyway, berikutnya kita masuk ke GMT Master Black ya. Dimana yang bezelnya semuanya black, ini sudah seramik punya sih. Dengan kode 116710 LN. Dia punya jarum GMT-nya ada warna hijau ya. Ini sudah discontinue juga. Dia dihargai kurang lebih sekitar 200 sampai 250 juta lah, tergantung kondisi. Nah ini sebenarnya nggak tahu nih bisa dibilang klasik atau enggak ya, karena udah seramik. Sebelumnya sih ada model-model di mana yang jarumnya masih merah ya, jarum GMT-nya merah, itu belum seramik, masih tritium ya, tritium bezel. Itu bagus sih teman-teman. Jadi itu lebih unik, lebih klasik, lebih vintage ya. Dan yang saya suka di GMT yang dulu itu, saya lebih suka Coke daripada Pepsi-nya, karena Pepsi-nya itu seperti warnanya itu pudar ya, tapi kalau yang Coke itu hitam merah, itu keren teman-teman. Nah ini bisa dibilang GMT Master yang cukup oke lah teman-teman, bagus gitu. Jadi ini yang seramik. Kalau yang sebelum seramiknya saya sih lebih cenderung memilih yang Coke ya teman-teman, GMT Coke. Dan yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan, yang paling menjadi ikoniknya Rolex juga, yaitu adalah Daytona yang belum ceramic bezel. Dia punya dua dial ya, ada yang putih dan ada yang hitam. Dulu sih terkenalnya yang hitam loh teman-teman, dengan kode reference 116520. Jadi dulu tuh yang hitam itu lebih eksklusif daripada yang putih. Akan tetapi di model yang seramik, yang Rolex Panda lebih dievaluasi lebih tinggi daripada Rolex Daytona seramik yang hitam ya. Harga rata-rata di Daytona ini sekarang dihargai kurang lebih sekitar 400 juta ya teman-teman. Jadi balik lagi tergantung kondisi, tergantung tahun. Tapi ini adalah jenis-jenis yang bisa dibilang tahun 2010 ke bawah lah teman-teman. Itu salah satu yang sampai hari ini masih menjadi model terbaiknya Rolex menurut saya di sport watch-nya gitu. Dan masih populer, kalau dipakai pun masih sangat-sangat keren, buat investasi pun masih sangat-sangat oke dan mantap teman-teman. Nah jadi itu adalah sekitar 5 model dan jenis ya yang tahun 2010 itu. Bagi teman-teman yang mau invest, Anda boleh pilih dari beberapa jenis yang saya bahas ini. Dan ini sangat pintar sih sebenarnya, pertanyaannya juga sangat bagus. Rata-rata teman-teman saya lihat di sini harganya masih sangat masuk akal loh daripada Rolex jenis sekarang loh. Jadi kalau teman-teman mau cari nih, boleh banget teman-teman.
Semoga yang nanya dan mungkin Anda yang sedang mencari bisa mendapatkan jenis-jenis ini dan di harga yang bagus, juga pas ketemu barang yang bagus juga gitu, dari segi jamnya, dari segi papernya, boxnya, semua masih mantap gitu. Itu aja teman-teman video hari ini, semoga bisa membawa hiburan dan informasi untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.